Di tepian Sungai Mahakam, sejarah panjang terbentang. Sebuah kisah yang mengakar dalam tradisi dan budaya, mengantarkan Kutai Kartanegara menjadi tanah yang penuh makna. Di masa silam, petinggi jahitan layar dan istrinya berharap memiliki keturunan dan memohon kepada para dewa. Hingga pada suatu malam langit bergemuruh, terdapat batu besar menghantam bumi. Petinggi jahitan layar dan istrinya keluar dari rumah dan mendapati sebuah wadah emas bercahaya. Saat dibuka perlahan, terdapat seorang bayi laki-laki berselimut kain kuning. Satu tangannya menggenggam telur, dan tangan lainnya memegang keris emas. Lalu turun 7 dewa dengan mengatakan bahwa bayi tersebut adalah turunan dewa-dewa di kayangan. Para dewa berpesan, rawatlah sang bayi dengan penuh kasih, mandikanlah ia dengan air bunga yang suci. Dan kelak, bila telah dewasa, ia tak boleh menginjak tanah sebelum diadakan Erau, sebuah pesta agung sebagai bentuk penghormatan. Dengan petunjuk para dewata, bayi tersebut diberi nama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Di sisi lain, hiduplah petinggi hulu dusun bersama istrinya. Suatu hari, kayu bakar di rumah mereka habis. Petinggi hulu dusun menebang kayu kasau laki. Kayu itu dipotong, lalu dibelah. Namun, alangkah terkejutnya, muncul seekor ulat. Hari demi hari, ulat itu tumbuh semakin besar. Tak disangka, ulat itu berubah wujud menjadi seekor naga. Sang naga merayap menuju Sungai Mahakam dan mengisyaratkan petinggi dan istrinya untuk mengikutinya. Dengan menaiki perahu, petinggi dan istrinya mengikuti naga yang perlahan menghilang di tengah sungai. Tiba-tiba muncul buih putih bersih dan terdengar suara tangisan bayi yang ternyata berasal dari dalam sebuah gong. Gong itu terus meninggi karena dijunjung oleh sang naga. Di dalam gong itu terbaring seorang bayi perempuan dipenuhi cahaya keemasan, sebuah anugerah suci dari alam dan langit. Terlihat seekor lembu gagah, yaitu lembu Suwana. Perlahan, lembu Suwana serta naga tenggelam dan tertinggal hanya bayi perempuan dalam gong yang diselimuti kain kuning. Tangan kanan memegang emas, sedangkan tangan kirinya memegang telur. Telur itu pecah dan keluarlah seekor anak ayam betina. Bayi tersebut diberi nama Putri Karang Melenu dan juga dipanggil Putri Junjung Buyah. Saat tali pusar Putri Karang Melenu lepas dan Putri Petinggi Hulu juga mengadakan upacara serupa untuk putrinya seperti Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dari kisah Aji Batara Agung Dewa Sakti dan Putri Karang Melenu inilah asal mula upacara Erau dilakukan. Sebuah warisan budaya yang bukan sekedar pesta, melainkan upacara sakral yang penuh dengan makna